Hello, nice to see you again. Welcome to my class, English for University Admission Test Preparation. Still with me, Coach Ahmad Riwayadi. In this part, we are going to review a grammatical structure on adjective clause. Let's check it out. What is adjective clause actually? Well, students, an adjective clause is a dependent clause that modifies a noun or a noun phrase. Yang dimaksud dengan adjective clause itu adalah klausa terikat atau klausa yang bergantung pada bagian kalimat yang lain yang menjelaskan suatu kata benda atau frasa kata benda. It is made up of a subject and a verb. Adjective clause itu terdiri dari subjek dan kata kerja atau predikat. Adjective clause may be introduced by the following markers or connectors. Nah, adjective clause sendiri itu bisa terlihat atau ditandai oleh kata hubung berikut ini. That, ini untuk benda. Which, ini juga untuk benda. Who, ini untuk orang. Whom, ini untuk orang juga. Tapi sebagai objek. Kalau yang ini, who ini untuk subjek. Whom ini untuk objek. Whose ini untuk kepemilikan. Where ini untuk lokasi. Why ini untuk alasan. After ini berkenaan dengan waktu. Before juga berkenaan dengan waktu. When juga berkenaan dengan waktu. Let's continue. For example, these markers or these connectors, this one, substitute for the duplicate noun or noun phrase. Kata hubung ini menggantikan ya duplikat kata benda atau frasa kata benda. For example, see sentence number 1. The bell is over 100 years old. Bel tersebut usianya 100 tahun lebih. Pertanyaannya, bel yang mana itu kan tidak jelas. Ya, which bell? Tidak jelas. Maka dijelaskan dengan kalimat kedua. The bell hangs in the library. Bel yang tergantung di perpustakaan. Nah, kalimat kedua ini berfungsi untuk menjelaskan bel yang kalimat atas ini. Nah, bagaimana cara menggabungkan dua kalimat ini? Perhatikan. Nah, jadinya kalimatnya sebagai berikut. The bell aslinya is over 100 years old. Ini asli kalimatnya. Bel yang mana diterangkan? Yang tergantung di perpustakaan. Nah, kata which ini menggantikan atau menyambung untuk menerangkan kata benda sebelumnya, yaitu bel ini. Jadi kita rumusnya subjek, marker or connector, kemudian plus verb, kemudian verb dari subjek yang pertama. Nah, sekarang menjadi cukup jelas. Ya. Bel yang tergantung di perpustakaan itu usianya lebih dari 100 tahun. Nah, inilah yang dimaksud dengan adjective clause.
Okay, let's see example number 2. See sentence 1. The picnic was cancelled. The picnic is subject, was cancelled is verb. Pikniknya ditunda. Piknik yang mana, kapan, kemana, itu perlu dijelaskan. Maka fungsi kalimat kedua adalah menjelaskan kata piknik. We had planned the picnic for weeks. Kita telah merencanakan piknik tersebut selama berminggu-minggu. Dua kalimat ini digabungkan sebagai berikut. The picnic was cancelled. Ini kalimat aslinya. Piknik yang mana? Yang telah kita rencanakan berminggu-minggu. The picnic that we had planned for weeks. Perhatikan bahwa yang diterangkan di sini adalah objek. The picnic, bukan subjek seperti di contoh 1 tadi. Nah, jika yang diterangkan itu adalah objek, maka konektor atau markernya boleh digunakan, boleh tidak. Makanya that-nya ini saya beri kurung, artinya that boleh digunakan, boleh juga tidak digunakan. Nah, yang digunakan menjadi seperti ini. The picnic that we had planned for weeks was cancelled. Yang tidak menggunakan that, the picnic we had planned for weeks was cancelled. Dua-duanya boleh, dua-duanya benar. Nah, kalau begitu adjective clause-nya yang mana? Nah, yang tengah ini namanya adjective clause. Menerangkan kata the picnic. Let's see example number 3. Kita perhatikan contoh kalimat yang ketiga. Sentence 1. The students will attend college in the fall. Para siswa tersebut akan mengawali kuliahnya di musim gugur. Kalimat kedua. The students did well on the exam. Para siswa tersebut mengerjakan ujiannya dengan baik. Nah, kalimat yang kedua ini nanti fungsinya menjelaskan kata students. Siswa yang mana yang akan mengawali kuliah di musim gugur? Maka kalimatnya digabungkan seperti ini. The students who did well on the exam will attend college in the fall. Kalimat aslinya, the students will attend college in the fall. Kemudian, kata who ini menyambung subjek pada kalimat di atasnya, yaitu students. Nah, kenapa pakai who? Karena students itu adalah manusia. Kalau benda atau barang, boleh pakai that atau which. Dan coba perhatikan, who-nya ini tidak boleh dibuang. Seperti pada contoh nomor 2 tadi. Maka who di sini harus ada. Karena kedudukannya menggantikan atau menggantikan duplikat kata benda sebelumnya, yaitu students. Boleh nggak saya di sini misalnya pakai that? Tidak boleh, karena students adalah manusia. Maka connectors atau markersnya menggunakan who. The students who did well on the exam will attend college in the fall. Para siswa yang telah mengerjakan ujiannya dengan baik, maksudnya lulus, akan mengawali kuliahnya di musim gugur. Let's continue to example number 4. Sentence 1. I give the book to Margaret. Sentence 2. Margaret is my best friend. Sekarang dibalik, kalimat pertama nanti akan menjadi noun clause dari kalimat kedua.
Bagaimana menggabungkannya? Seperti ini. Asli kalimatnya, Margaret is my best friend. Pertanyaannya, mungkin ada temannya yang tidak kenal Margaret yang mana. Margaret itu yang mana sih? Maka dijelaskan, yang saya beri buku. To whom I give the book. To whom ini namanya connector atau marker. Loh, kenapa pakai whom? Karena kedudukan Margaret di sini adalah sebagai objek. Bolehkah diganti dengan who? Tidak boleh. Who itu untuk subjek, untuk manusia. Kalau sebagai objek, maka menggunakan whom. Pertanyaannya, mengapa ini ada koma? Kalau sebelumnya tidak ada koma. Ini menunjukkan bahwa hanya ada satu Margaret. Tapi ada temannya yang tidak kenal Margaret yang mana orangnya. Maka kedudukan adjective clause di sini untuk menjelaskan ya Margaret yang saya kasih buku itu. Jadi hanya ada satu Margaret. Andai kata ini tidak ada koma, komanya ini dibuang, 2 koma ini, maka ada kemungkinan ada beberapa teman yang namanya Margaret. Margaret A, Margaret B. Tapi fakta di kalimat ini hanya ada satu Margaret dan satu-satunya. Maka di contoh kalimat ini, adjective clause-nya berada di antara 2 koma. Dalam istilah lain ini disebut appositive. Example number 5. Sentence 1. The Mississippi is a long river. Mississippi adalah sungai yang sangat panjang. The mouth of the Mississippi is in Louisiana. Muara dari sungai Mississippi tersebut berada di negara bagian Louisiana. Nah, bagaimana cara menggabungkan dua kalimat ini? Sebagai berikut. Kita lihat dulu kalimat aslinya. The Mississippi is long river. Sungai Mississippi itu sungai yang sangat panjang. Karena hanya ada satu sungai Mississippi di dunia ini, maka adjective clause-nya diletakkan di antara 2 koma seperti contoh nomor 4 tadi. Sekarang konektornya menggunakan whose. Ini menunjukkan milik. The mouth of the Mississippi is in Louisiana. Yang muaranya berada di Louisiana. Fungsinya adjective clause yang ini tetap untuk menjelaskan the Mississippi, menjelaskan sungai Mississippi. Tetapi diletakkan di antara 2 koma. Karena hanya ada satu sungai Mississippi di dunia ini. Maka kalimatnya, the Mississippi whose mouth is in Louisiana is a long river. Mississippi yang muaranya berada di negara bagian Louisiana adalah sungai yang sangat panjang. Well, students, let's continue to potential problem. Number 1. Yang dimaksud dengan potential problem di sini adalah kemungkinannya terjadi kesalahan di dalam membuat kalimat yang menggunakan adjective clause. Kesalahan pertama, the subject may be omitted. Mungkin tidak ada subjeknya di dalam adjective clause tersebut. Contoh kalimat yang salah. His name, which had known before, escaped me. Namanya yang sudah diketahui sebelumnya hilang dari ingatan saya. Ini tidak ada subjeknya. Kan setelah connector harus ada subjek di sini. Maka kalimat yang benar adalah sebagai berikut. His name, which I had known before, escaped me.
namanya yang sudah saya ketahui sebelumnya hilang dari ingatan saya. Let's continue to potential problem number 2. Kemungkinan kesalahan yang kedua adalah the verb may be omitted. Kata kerjanya hilang atau tidak disertakan. Contoh kalimat yang salah. They took the steps because of the elevator, which broken. Ini yang salah. Ya. Harusnya setelah which ini ada kata kerja. Karena broken ini adalah kata sifat, bukan kata kerja. Ini kata sifat broken ini. Harusnya kalimat yang benar adalah seperti ini. They took the steps because of the elevator, which was broken. Mereka menaiki tangga karena elevatornya yang rusak. Maka harus ada kata was ini adalah verb. Let's continue to potential problem number 3. The subject may be repeated. Subjeknya diulangi 2 kali. Contoh kalimat yang salah. We beckoned to the waitress who she was so busy. Who she was so busy. Who ini adalah connector sekaligus sebagai subjek. Tetapi masih ada she lagi di sini. Ini contoh yang salah. Harusnya sebagai berikut. We beckoned to the waitress who was so busy. Cukup who was so busy. Tidak perlu menggunakan she lagi. Karena who adalah connector sekaligus sebagai subjek di adjective clause tersebut. We beckoned to the waitress who was so busy. Kami memberikan isyarat atau tanda kepada pelayan yang sibuk tersebut. Potential problems number 4. The clause marker or connector may be omitted. Nah, sekarang masalah yang keempat adalah clause markernya atau connectornya justru dibuang atau tidak disertakan. Contoh kalimat yang salah. The book was required reading was being held at the reference desk. Ini tidak ada konektornya atau markernya. Harusnya yang benar adalah sebagai berikut. The book that was required reading was being held at the reference desk. Maka menggunakan kata that. Karena yang diterangkan adalah book, bukan manusia. Ya, sehingga menggunakan that. The book that was required reading, buku yang wajib dibaca, was being held at the reference desk. Diletakkan di meja bagian referensi. Potential problems number 5. There may be no independent clause. Kemungkinan besar tidak ada klausa bebasnya. Contoh kalimat yang salah. The campus, subject, which had become desolate and deserted during the holidays. Ini adjective clause. Nah, predikatnya mana? Tidak ada titik-titik. Ini contoh yang salah. Yang benar adalah sebagai berikut. The campus, which had become desolate and deserted during the holidays, suddenly came to life again. Nah, ini menjadi predikat dari subjek the campus. Aslinya kalimatnya adalah the campus suddenly came to life again. Kampusnya tiba-tiba menjadi ramai kembali. Kampus yang mana? Which had become desolate and deserted during the holidays. Kampus yang menjadi sepi dan ditinggalkan mahasiswa selama liburan. The last potential problem. The marker or connector may be inappropriate. Nah, sekarang masalahnya ada bahwa konektornya atau markernya, kata hubungnya, tidak tepat. Menggunakan kata hubung yang salah. Contoh kalimat yang salah. The girls which won the tournament were honored by their friends. Nah, the girls ini kan manusia. Kok menggunakan kata which, kata penghubungnya?
harusnya menggunakan kata who sebagai berikut. The girls who won the tournament were honored by their friends. Anak-anak perempuan yang telah memenangkan turnamen tersebut dihargai atau dihormati oleh teman-temannya. Well, students, learning grammars can be very fun, but maybe not. Ya, belajar grammar itu bisa menyenangkan, bisa juga tidak menyenangkan, tergantung kita. Tapi ingat, menggunakan bahasa dengan cara yang benar, dengan tata bahasa yang benar, menunjukkan kita memiliki pola pikir yang benar. Thank you very much for joining my class, and I will see you again for the next exercise.